driver untuk semua merek laptop ya, Asus, Lenovo, Dell dan lain-lain bisa semuanya. Yang penting Windowsnya ori. Nah di sini kita akan cek dulu drivernya ya. Klik kanan di PC lalu pilih manage. Nanti tak lama dia akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan pilih device manager. Nah di sini tentunya banyak sekali driver yang belum terinstall. Nah yang bertanda kuning ya, yang tadi. Terus di bagian display adapter ini masih basic ya, jadi driver PGA nya belum terinstall. Nah seperti itu. Oke lah, karena di sini drivernya masih bertanda seru ya, bertanda kuning tadi, dan driver display adapternya juga ini belum terinstall, maka kita akan install menggunakan Windows Update. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah. Yang penting teman-teman silahkan konekkan internetnya ya. Nah di sini ini kan masih kuning semuanya ya, banyak yang masih kuning. Yang pertama aduh batuk, silahkan konekkan internet terlebih dahulu ya, karena kan prosesnya kita download dulu, nanti dia otomatis install sendiri kayak gitu teman-teman ya. Nah ditunggu dulu sampai internetnya nyambung seperti ini. Nah kalau udah nyambung, nah silahkan teman-teman kembali lagi ke settingan driver ya. Teman-teman bebas klik kanan yang mana aja, yang kuning ini ya, bebas klik kanan lalu pilih update driver, lalu pilih pencarian otomatis ya. Nah di sini klik for Windows Update driver. Nah nanti diarahkan ke settingan Windows Update ya, seperti ini. Jadi di proses ini silahkan ditunggu saja, dia sedang mengecek ada updatean driver apa tidak kayak gitu ya. Biasanya sih laptop terbaru sekarang bisa. Nah ini kalau untuk ada tampilan penawaran Windows 11 ya, di close aja. Nah inilah proses downloadnya teman-teman. Jadi banyak nggak bisa diklik ini ya, nggak apa-apa deh ya, dibiarin aja itu mah. Karena kita fokusnya kan download driver menggunakan Windows Update ya, seperti itu teman-teman. Nah ini saya perkecil dulu ya agar dua-duanya terlihat. Nah seperti ini aja lah ya. Nah ini tuh prosesnya lama, jadi tergantung kecepatan internetnya juga ya. Ini kan keterangannya downloading. Nah ini internetnya pun jangan sampai terputus teman-teman. Kalau terputus dia nggak jalan-jalan ya, downloadingnya ini lama kayak gitu teman-teman. Nanti juga kalau internetnya bagus atau misalkan internetnya nggak terputus-putus, nanti dia sendiri akan mendownload dan sendiri akan terinstall sendiri. Nah ini kan banyak sekali masih 00 ya, ada yang 7%, ada yang 12% ya, jadi tinggal ditunggu saja. Kemarin sih ada tanya, Mas apakah pakai cara ini disarankan? Ya sangat disarankan, malah ini yang disarankan sama pihak Microsoftnya ya, karena cara ini cara resmi. Kita bukan download di mana gitu, di situs mana, di web mana. Tentunya ini langsung ke artinya langsung disediakan ya, disediakan di Windows itu sendiri, fitur update. Nah ini belum ya, belum terinstall, kuning-kuningnya masih ada. Ini kalau misalkan kuning-kuningnya masih ada, itu drivernya belum terinstall ya teman-teman ya. Jadi emang harus ditunggu saja, harus sabar kayak gitu. Nah gimana kalau misalkan kita nggak mau install driver Mas gitu, males nunggunya gitu, efeknya apa sih Mas gitu nggak diinstal driver? Hai batuk Gusti. Ya efeknya nanti gini, kalau misalkan driver PGA nggak diinstal, nanti si layar nggak bisa redup, nggak bisa terang ya. Atau driver keyboard nggak diinstal, nanti driver lampu keyboardnya nggak nyala gitu.
driver touchpad nggak diinstal, nanti touchpadnya kadang error, kadang nggak bisa scroll pakai 2 jari kayak gitu teman-teman. Atau driver audio belum terinstall, nanti dia nggak bisa pakai headset atau suaranya kecil, dan banyak lagi ya driver kan banyak, driver wifi, driver audio, driver bluetooth ya, banyak banget driver. Nah ini kuningnya sudah berkurang ya, tadinya kan 5 sekarang 4. Sebenarnya di sini kita hanya tinggal nunggu saja teman-teman ya. Nah, ini terputus nih jaringannya, kita sambungin lagi ya. Nah seperti ini teman-teman. Sebenarnya sih di video yang lain sudah saya jelaskan cara download driver dengan cara pakai software pihak ketiga sudah. Cuma saya ini ngasih tahu pakai cara yang lebih simpel tanpa kita nyari di web-web yang berbahaya gitu. Ini 100% aman ya. Nah ini kuningnya jadi ada 2 ya, jadi ada 2. Ini saya nunggu lama teman-teman, berhubung emang videonya saya percepat ya, jadi terlihat cepat gitu, padahal saya nunggunya lama. Ini saya potong-potong videonya teman-teman ya, agar durasinya nggak terlalu panjang ya. Nah ini kuning-kuningnya sudah hilang teman-teman, dan untuk driver display adapternya pun sudah bukan basic lagi ya, sudah UHD grafik ya, kayak gitu. Artinya kalau misalkan di bagian komputer manajemen ini nggak ada tanda seru tanda kuning, berarti sudah selesai ya. Ini sudah selesai, meskipun kita scan ulang tidak ada yang kuning lagi. Nah seperti ini aja teman-teman ya, mudah. Jadi untuk teman-teman yang ada kendala silakan bertanya aja di kolom komentar ya. Nah baiklah, semoga video ini membantu ya, apalagi untuk teman-teman yang belum paham gitu ya masalah driver, semoga berhasil. Jangan lupa ya subscribe channelnya. Kalau yang mau subscribe, kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa ya, sudah hadir pun saya mah sudah terima kasih ya. Okelah teman-teman, sebenarnya ini belum selesai semuanya ya, jadi masih banyak yang harus di-download. Tetapi untuk saran, ini kan fokusnya ke driver ya, jadi drivernya bertanda serunya sudah hilang, berarti sudah selesai. Kayak gitu teman-teman ya. Nah untuk terakhir ini si laptopnya jangan dioperasikan terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah selesai semua, jangan dioperasikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk sistem operasi Windows sendiri, ketika kita selesai install aplikasi atau install driver, dia belum 100% sinkron ya. Nah lalu bagaimana biar sinkron mas? Jadi si laptopnya harus di restart terlebih dahulu. Ketika sudah install aplikasi atau driver, si laptopnya harus di restart terlebih dahulu. Restart gimana mas? Dia jadi di restart, dimatikan dulu, di shutdown, terus dihidupkan lagi, maka akan sinkron semuanya ya, kayak gitu teman-teman. Namun harus dipahami juga untuk penginstalan driver ini jangan sampai kehabisan baterai, karena bisa menyebabkan fatal error, blue screen kayak gitu ya, tidak bisa masuk Windows kayak gitu. Itu biasanya karena install driver yang baru setengah gagal kayak gitu, maka bisa error. Oke, kita restart terlebih dahulu ya. Saya videokan pakai handphone dulu. Karena kalau nggak divideokan pakai handphone kan nanti rekamannya hilang. Nah, ini sudah nggak ada yang kuning ya. Kita restart dulu laptopnya teman-teman. Nah restart seperti ini. Ini kebetulan laptopnya laptop baru ya, cuma dia error, terus kata orangnya mas install ulang. Nah ini baru diinstal ulang teman-teman, jadi baru diinstal Windows dan driver yang tadi kita praktekkan ya. Nah selanjutnya apa? Ketika sudah install Windows dan driver ya, selanjutnya tinggal teman-teman install aplikasi yang teman-teman perlukan, kayak Microsoft Office, PDF ya, Google Chrome, aplikasi Zoom,
dan lain-lainnya, masing-masing kebutuhan. Oke lah teman-teman ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya kurang pandai dalam berbicara ini. Aduh, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.